kurusan ya Bu? Magaji. Itu emang lagi proses apa gimana ya? Kalau sekarang sih emang lagi program diet banget ya, karena emang alhamdulillah udah berhasil. Dan ini udah batas targetnya Evi. Kalau kemarin kan sebenarnya di 55 kilo ya, cuman menurut aku di 57 udah cukup lah, karena takutnya nanti di 55 makin tambah kurus gitu ya. Kaget sih. Tapi emang tujuannya buat apa? Pola hidup sehat kah atau emang buat Ya, body apa gimana? itu Bu? salah satunya sih kemarin kenapa aku sampai program diet adalah salah satunya adalah kesehatan, karena kemarin aku tuh sempet kolesterol di 350 pemirsa, dan itu lumayan tinggi banget menurut Evi, dan mau tidak mau aku harus mencoba yang namanya diet, yaitu dibantu sama dokter aku, yaitu dokter Cici. Beliau yang bantuin Evi sampai bisa menurunkan berat badan dari angka 70 sekarang udah di 57 kilo dalam waktu jangka 2 bulan doang pemirsa, 2,5 bulan lah. Dan semenjak berat badan Evi juga turun, kolesterol pun juga udah nggak datang lagi gitu loh. Kenapa Benar-benar mulanya gejala kolesterol? Apa karena apa? Makan? pola makan, pola sehatnya kurang. Jadi makan apa aja ya, bukan meja yang dimakan ya, bukan kaki meja, tapi intinya makanannya tidak sehat. Mungkin salah satunya itu yang tepung, minyak gorengan, dan kayak daging itu semua pemicu dari kolesterol tersebut. Makanya kenapa aku sampai ya kaget juga sih ya, shock juga, karena umur Evi yang masih dibilang, kalau orang bilang sih masih muda ya, 30 lebih, udah bisa kena namanya kolesterol. Makanya aku sampai ngomong, oh ternyata penyakit itu nggak kenal usia ya pemirsa. Makanya sekarang tuh benar-benar menjaga banget gimana caranya Evi itu bisa menjaga pola makan yang benar, menjaga berat badan Evi tidak naik lagi, karena menurunkan berat badan ini pun tuh benar-benar perjuangan banget pemirsa. Dalam 2,5 bulan aku tuh harus menahan makan, tetap makan sih, tapi aku udah nggak makan yang makanan yang kesukaan Evi, favoritnya Evi itu benar-benar aku udah hilangin semua. Jadi sekarang cuma bisa makan nasi merah, sayur-sayuran yang sehat, buah-buahan. Nah kalau kemarin kan ya makannya ya minyak semua. Ya gimana enggak kolesterol pemirsa gitu sih. Dan sama ini juga penampilan sih juga. Tapi akhirnya punya bukan picky sih, lebih ke gizinya berapa ditimbang gitu nggak sekarang bawaan makannya atau gimana Bu? Ya seperti itu. Jadi benar-benar makanannya harus disesuaikan, tapi kalau untuk ditimbang sih enggak juga ya. Maksudnya ditakar sesuai ininya aja, nasinya disesuaiin. Jadi kalau makan siang itu, kalau aku tuh makannya banyak, tapi kalau di waktu pagi dan di waktu malam itu aku kurangin porsinya. Jadi kadang aku malam makannya buah aja, terus kadang juga ganti cemilan-cemilan yang memang nggak mengandung tepung, nggak mengandung minyak. Dan minyaknya aku pun sekarang ya, minyak gorengnya aku pun gantinya di minyak kelapa ya, kelapa ya namanya, minyak kelapa guys. Jadi udah nggak pakai minyak yang sawit, dan ternyata itu beda gitu loh. Jadi bener-bener yang nggak mau main-main gitu loh untuk dietnya. Ya harus berubah sih, karena emang udah gak sehat banget pemirsa. Cara Evi kemarin mengkonsumsi makanan sampai bisa kena kolesterol sebanyak 350, itu tuh udah benar-benar parah. Sempet pingsan apa gimana Bu? Bukan lagi pingsan sih ya, lebih udah kayak mau jatuh bangun aja pemirsa. Karena sebelum 350 itu aku sempat kena di 200 lebih ya. Itu sakit banget dan mengganggu ketika Evi lagi perform. Nah kolesterol ini tuh kadang lagi nyanyi, kadang lagi ngapain, itu tiba-tiba nyerang, dan itu menurut aku tuh ngeganggu banget buat Evi. Terus pas udah naik lagi di angka 350 itu udah nggak sakit kepala lagi pemirsa. Jadinya kayak udah mau jatuh aja, kayak mau pingsan. Penglihatan itu udah bener-bener yang gelap, tapi kayak ada sakit di bagian pundak sini nih. Itu benar-benar udah, wah ini udah bahaya nih gitu loh. Terus kemarin aku sempat ngerasain ada sakit di bagian dada, karena ternyata kan katanya kolesterol itu juga bisa memicu jantung. Nah itu bener-bener aduh serem nih gitu kan, masa masih muda udah sakit-sakitan ya. Kayak itu sih, lebih menjaga sekarang benar-benar menjaga makannya, dijaga berat badannya benar-benar harus dijaga biar enggak balik lagi di
berat badan 70 kilo kemarin, 70 kilo kemarin pemirsa. Selama program diet tuh ada olahraga juga nggak Kak? Kalau olahraga sendiri sih kebetulan Evi Masamba agak mager ya kalau olahraga jujur. Tapi kadang-kadang naik sepeda karena aku paling seneng itu naik sepeda pemirsa. Cuman kalau olahraga kayak lari, nge-gym ataupun nge-treadmill apalah segala macam paling malas. Ya agak mager. Tapi ya alhamdulillah walaupun mungkin sebenarnya diet itu juga butuh namanya olahraga. Jangan diikutin ya pemirsa ya. Intinya harus tetap olahraga. Cuman karena Evi ini orangnya tipikal yang mager, harus ada temennya untuk olahraga, harus ada yang nemenin. Ya kalau sendiri nggak bakalan mau gitu loh. Males. Emang Ya. suami nggak nemenin berolahraga itu ya Bu? Suami mau nemenin, cuman kadang akunya yang males lagi. Tapi tetap ya pemirsa itu jangan diikutin ya, jangan diikutin ya Bima Sambanya. Harus kalau diet tetap olahraga dilakukan gitu Tapi loh. kemarin bikin snapgram lagi ini apa namanya? Betul. Tumbuhan, apakah itu yang akan dimakan atau gimana ya? Oh diet ya? Iya itu salah satu hobi baru Evi juga. Selama diet, selama Evi juga lagi program, aku tuh suka nanam-nanam sayuran yang sehat gitu loh. Jadi kadang aku udah nggak belanja di pasar pemirsa, nanam sendiri, metik sendiri. Jadi apa ya, hobi baru iya, terus juga bikin otak juga jadi refresh gitu loh. Dan ternyata setahu aku nih ada yang ngasih tahu bahwa nanam tanaman seperti itu tuh bisa menjadi sebuah pengobatan untuk diri kita gitu loh. Buat jiwa-jiwa yang hampa gimana? Emang tumbuhan apa sih? Banyak, ada sayur kangkung, aku nanam kacang panjang, bayam say, gimana? Bayam, cabe, tomat, dan beberapa jenis sayuran lainnya aku tanam di rumah. Irit ya Bu? Enggak irit juga sih sebenarnya ya pemirsa, cuman hobi dan seneng gitu loh. Kalau untuk dibilang irit sih enggak juga ya, aku masih tetap belanja ke pasar, belanja bulanan. Cuman karena aku lagi hobi banget dengan yang namanya nanam sayuran, ditambah lagi juga biar ada kegiatan di rumah selain Evi nyanyi, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga Evi. Ya aku juga menyibukkan diri aku tuh dengan hobi baruku yaitu menanam segala macam tanaman, yaitu sayuran, bukan hanya sayuran aja, bunga-bunga pun juga Evi tanam semua. Senang aku dunia yang penuh dengan hijau, ya. Gimana kabarnya keluarga sekarang? Alhamdulillah semuanya sehat semua. Anaknya berapa sekarang? 2 ya? Anakku 2. Udah gede-gede ya? Ya dong, masa kecil mulu. Ada potensi jadi penyanyi juga nggak anak-anak? Ya Allah. Biasanya sih ya kadang kalau orang biasanya nih orang kalau emaknya penyanyi ya, anaknya lahir nih ya, biasanya ikutin emaknya gitu penyanyi. Cuman karena suamiku kemarin adalah seorang fotografer, jadi anakku 2 ini tuh ngikutin ininya emaknya dan bapaknya. Bisa jadi fotografer iya, ngikutin emaknya jadi penyanyi juga iya. Cuman aku sebagai orang tua tidak memaksakan anak saya untuk mengikuti jejak orang tuanya. Mau jadi dia bapaknya kemarin fotografer, ibunya seorang penyanyi, aku nggak bakal maksain anak aku. Cuman untuk saat ini sih aku sering ngajarin dia biar dia tahu bahwa ibunya itu seorang penyanyi, ayahnya juga seorang fotografer. Jadi aku ngajarin, tapi saya tidak menuntut anak saya untuk ngikutin jejak kami berdua. Ya terserah dia nanti dia mau jadi apa, apakah cita-citanya mau jadi dokter. Cuman aku sering nanya anak aku yang cewek, yang pertama, dia katanya cita-citanya jadi seorang dokter. Amin, mudah-mudahan insya Allah pengen jadi dokter. Nah, kalau untuk jadi penyanyi itu mungkin karena ngeliat emaknya jadi penyanyi aja kali ya, jadi ikut-ikut aja tuh bocah. Tapi alhamdulillah sih emang dia ada bakat nyanyi. Dengan adanya kesibukan Kak Evi nih, terus keharmonisan anak-anak tuh selagi masa sibuk tuh gimana Kak? Apakah masih suka jalan keluar bareng, makan bareng, ke mall bareng? Masih alhamdulillah. Aku tuh setiap minggu, setiap 1 minggu tuh pasti ngajak anak-anak Sabtu dan Minggu, ajak mereka ke mall, jalan-jalan, healing, ke playground, main bareng sama teman-teman yang baru. Jadi kalau memang aku lagi nggak sibuk, mau itu pun sesibuk apapun, pasti aku nyempetin untuk bawa anak-anakku di hari Sabtu atau enggak di hari Minggu. Karena emang udah jadwal mereka untuk main, jadwal mereka untuk bisa liburan walaupun mungkin hanya di mall aja dan sekitaran dekat dari rumah. Yang penting mereka tuh bisa aku ajak jalan-jalan, ajak makan, ajak main, dan itu penting banget gitu pemirsa.
Sama dengan punya anak nih, kalau sama suami itu masih suka jalan bareng-bareng nggak? Ke mall, makan, Masih, kayak masih, pacaran pada masih. umumnya itu masih? Oh, pacaran ya? Iya, Ya Allah. jalan, Pak, foto-foto. nanya nih. Yang punya bini gimana nih? Kalau aku sendiri sih ya beda dong waktu zaman pacaran dan ketika udah punya anak, udah berumah tangga, pasti ada sesuatu hal yang berbeda atau berubah gitu. Bukan cintanya yang berubah, tetap cintanya jalan, sayangnya jalan. Cuman lebih kita lebih fokus dengan masa depan untuk anak-anak aku dan suami aku. Kita yang kalau jalan keluar ya tetap kita gandengan tangan, mesra-mesraan, selayaknya suami istri, ya normal-normal seperti orang biasanya gitu ya, suami istri ya berantem iya udah biasa gitu kan, oh bercanda iya, seperti itu sih. Dan apa ya, suka duka menikah dan berumah tangga itu pasti ada banyak di dalam rumah tangga itu. Tapi kalau aku sama suami sih kita sama-sama menikmati, sama-sama happy, kita menjalani dan berpikir untuk kedepannya, untuk masa depan anak-anak kami berdua nanti kedepannya. Begitu.